Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Putri Cahya Kirana, Dengan saya Ayub Andika Ridhanahi, dan saya Mika Rugana. Di sini kami akan menjelaskan tentang sintaksis dalam bahasa Indonesia. Untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mika Rugana. Sintaksis bahasa Indonesia. Apa sih sintaksis itu? Secara umum, sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur kalimat dan aturan-aturan yang mengatur penggabungan kata-kata menjadi kalimat yang bermakna. Sintaksis fokus pada bagaimana elemen-elemen dalam kalimat berhubungan dan berfungsi. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, sintaksis merujuk pada aturan dan tata cara yang mengatur susunan kata-kata dalam kalimat. Sintaksis mempelajari bagaimana kata, frasa, dan klausa digabungkan untuk membentuk kalimat yang bermakna. Dalam sintaksis penting untuk memahami peran masing-masing elemen dalam kalimat, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur sintaksis. Jadi, ada beberapa unsur dalam sintaksis. Di antaranya yang pertama, yaitu subjek. Jadi, apa sih itu subjek? Subjek adalah elemen dalam kalimat yang menunjukkan siapa atau apa yang melakukan tindakan atau yang menjadi fokus dalam suatu pembicaraan. Yang kedua, ada predikat. Predikat adalah unsur dalam kalimat yang memberikan informasi tentang subjek. Biasanya merupakan pekerja atau frasa verbal. Yang ketiga, ada objek. Objek adalah unsur dalam kalimat yang menerima tindakan dari predikat. Objek biasanya berupa kata benda atau frasa benda yang menjelaskan apa atau siapa yang menerima aksi. Selanjutnya ada keterangan. Keterangan adalah unsur dalam kalimat yang memberikan informasi tambahan tentang tindakan, keadaan, atau konteks dari subjek dan predikat. Yang terakhir ada pelengkap. Pelengkap adalah unsur dalam kalimat yang melengkapi makna dari subjek atau predikat. Seringkali diperlukan untuk memberikan informasi yang lebih jelas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang contoh unsur kalimat sederhana dalam sintaksis bahasa Indonesia. Untuk kalimat yang pertama, Budi membeli buah di pasar. Di sini, Budi termasuk ke dalam subjek, membeli termasuk ke dalam predikat, buah termasuk ke dalam objek, dan di pasar termasuk ke dalam keterangan. Untuk kalimat yang kedua, yaitu ibu masak nasi goreng untuk makan malam. Pada kalimat ini, ibu termasuk ke dalam subjek, memasak termasuk ke dalam predikat, nasi goreng termasuk ke dalam objek, dan untuk makan malam termasuk ke dalam keterangan. Untuk kalimat yang terakhir, Rina merasa sangat bahagia. Pada kalimat terakhir ini, Rina termasuk ke dalam subjek, merasa termasuk ke dalam predikat, dan sangat bahagia termasuk ke dalam pelengkap. Selanjutnya adalah contoh struktur kalimat majmuk. Kalimat majmuk dibagi menjadi dua, yaitu majmuk setara dan majmuk bertingkat. Contoh kata majmuk setara adalah Rima membaca buku dan adiknya bermain catur.
Jenis-jenis sintaksis. Sintaksis minimal menyusun kalimat dengan struktur paling sederhana, biasanya terdiri dari subjek dan predikat. Sintaksis kompleks menggabungkan beberapa klausa baik yang independen maupun dependen. Sintaksis koordinat menghubungkan dua klausa atau frase yang memiliki kedudukan setara, biasanya menggunakan konjungsi. Untuk jenis-jenis sintaksis selanjutnya yaitu ada sintaksis subordinatif, menggunakan klausa yang bergantung pada klausa lain, biasanya dengan konjungsi subordinatif. Selanjutnya yaitu sintaksis interrogatif, di mana struktur kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya ada sintaksis imperatif, di mana struktur kalimat yang memberikan perintah atau instruksi. Dan yang terakhir yaitu sintaksis deklaratif, kalimat yang menyatakan informasi atau fakta. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Tapi bohong.